Cuma 3 orang yang apa? Apa sama dia? Kalau punya anak, terus jawabnya apa? Coba ceritakan, kamu menjawab apa waktu ditanya temanmu? Kamu itu pakai alat ya? Kamu jawabnya apa? Terus kalau ditanya teman tadi itu, kamu pakai alat ya? Kamu jawabnya apa? Karena awalnya aku baru pindah ke SMA 8, belum pada tahu, makanya tahu kalau saya pakai alat bantu dengar kan. Nah, semakin lama mereka tahu kalau saya pakai alat bantu dengar kan, karena teman-teman saya yang SD itu kan juga ngasih tahu gitu kan. Oh, temennya SD ada yang jadi semakin lama menyebar gitu ya. Nah, terus kalau semakin yang tahu, kamu bagaimana rasanya? Kalau teman saya ada yang nanya, kamu pakai ini ya, alat bantu dengar ya? Terus ada yang bereaksi kalau aku, kok pakai kaget gitu kan? Kok bisa ngomong sih gitu kan? Kok bisa dengar gitu? Yang aku cerita, bisa dengar anak terapi, apa namanya? Makanya iklan, ya kita itu sama papa sama kali, sama yang aja juga. Ya, artinya Mama mau bilang kita nggak perlu malu, ya. Jadi kita sendiri Medina sama kita udah besar. Anak kecil Tidak mata. perlu malu. Ya, kamu pakai alat ya? Iya. Hah? Kamu bisa ngomong? Enggak, anak kecil yang lari-lari. Kan adiknya. Sudah bisa bicara dong, kan? Jadi memang masih banyak ya di sana banyak yang belum tahu bahwa anak memakai alat bantu dengar apalagi kalau ada iklan dan diterapi dengan benar-benar baik, benar-benar serius, maka hasilnya bisa persis seperti kita semua, ya kan? Jadi Medina memakai ini
menerima dengan baik, gitu ya. Tetap berteman dengan baik, gak ada yang apa namanya menghina gitu kan. Ya tetap yang kayak anak-anak kan biasanya gitu. Ya, tetap semangat. Oke, bersyukur dan kemudian kalau kamu dibilang jangan takut. Nah, sekarang kita pakai alat sampai umur 3 tahun. 3 tahun pakai ABD umur 1 tahun ini bisa merawat bulan. Jadi ABD-nya 1 tahun dilakukan lingkungan waktu usia 3 tahun. Jadi 2 tahun pakai ABD auditori kebal terapi. Kalau Medina 1,5 tahun deteksi ABD. 6 bulan kemudian dia langsung keluar. Jadi 2 tahun lagi. Ya, terima kasih Mama. Selamat siang, Bapak Ibu, semangat semua ya. Kita semua yang punya anak-anak spesial, anak-anak hebat yang Tuhan izinkan buat keluarga kita. Saya dengan mempunyai KK ini saya bersyukur sekali karena selain saya diajari bersyukur, saya juga bisa berbagi cerita bagi banyak orang yang kebetulan saya di rumah sakit. Saya ada pasien-pasien yang konsul ke THT, dia mengalami gangguan dengar, dokter THT pasti temukan saya dengan mama-mama hebat lainnya. Saya juga masih semangat bahwa masa depan anak-anak ini masih panjang dan itu adalah apa ya, kita yang memperjuangkan adalah kita harus berjuang bagi anak-anak karena kita mau biarkan jadi orang yang mandiri. Kita nggak bisa ninggalin apa-apa, tapi kita mau ninggalin kemandirian hidup mereka. Waktu memilih sekolah itu adalah perdebatan luar biasa. Waktu itu saya nggak menyekolahkan PT di negeri untuk kelas SD maupun SMP. Saya cari sekolah yang benar-benar mau menerima, mau diajak kerjasama baik gurunya dan lingkungannya sangat-sangat mendukung. Itu yang saya cari. Memang secara biaya mungkin kita harus kuat lebih, tapi ya untuk biar dia mandiri. Dan akhirnya dia pilihan teman aku SMA-nya negeri ya. Kuliah nggak apa-apa, kalau kamu mau negeri, ayo. Ya puji Tuhan, kemarin itu lewat afirmasi. Jadi saya sekolah, saya masuk ke afirmasi, dan dari 10 orang dia satu yang masuk di negeri jauh bergetok. Terima kasih. Saya yakin semuanya bisa membawa anak-anak kita semangat menjadi sukses. Tetap semangat. Ini adalah berkat Tuhan yang diberikan kita semua. Terima kasih Mama Dede. Kalau Mama Dede ini Bu Dokter ini. Bu Dokter kita ini dulu juga pasti kaget ya. Karena Medina ternyata yang sudah ikut lomba bayi sehat gitu ya. Selalu lolos. Sampai 1,5 tahun itu lomba bayi sehat selalu menang. Saya bilang berarti di lomba bayi sehat itu tidak diperiksa untuk indera pendengaran. Yang dilihat bentuknya, makanya mulai kesana kemari gitu kan. Nah, jadi mestinya tapi apapun ya, mestinya adalah hasil dari usaha ibu bapaknya yang hebat. Ya, masih ingat nggak? Aku nanya bagaimana Medina? Bagaimana? Hebat. Nah, dia bilang gitu kan. Apa lagi? Hebat. Josh. Itu dia umur 3 tahun itu udah bisa bilang bagaimana? Hebat. Tapi belum hebat. Hebat. Nanti gitu ya. Gimana? Hebat. Josh.
lebih semangat kalau mereka yang kedua fokus, mamanya papanya salah satu memang harus fokus ke anak untuk menerapi. Fokus itu waktu pastian ya, hubungan waktu, tenaga itu harus benar-benar kita fokus benar supaya dia kita kan jalan-jalan sama usia ya bagaimana kalau pengen di sekolah kan anaknya di dari SD dulu, SD negeri atau SD umum, kita berkejar-kejaran dengan usia anaknya, jangan sampai pada saat anaknya memasuki sekolah, apalagi SD kan sekarang SD pelajarannya udah membaca menulis, dia masih fokus ke terapi terus. Nah itu kita harus luluskan dulu terapinya, jadi PR-nya tuh nggak double-double, apalagi ibu kan ajarin anak baca, tulis, berhitung, jadi itu fokus terapi dulu, apalagi lebih dari sedini mungkin lebih baik gitu ya. Gitu. Yang ketiga improve, punya ide-ide terapi di rumah, mungkin dari YouTube, dari apa, jadi tidak hanya berfokus ke terapinya aja. Saya udah pasrah sama terapisnya aja, udah di rumah kan ini terapi gitu kan, tetap di rumah apa mungkin pakai video di rumah diulang, itu harus punya improve kitanya, entah papanya entah mamanya, kita cari-cari ide supaya anak ini bisa berkembang. Dan satu lagi yang terakhir adalah nabung. Kita harus nabung ya, karena saya kan ini ya, anak kami kan implan yang implan maupun ABD itu ada masa limitnya ya, harus di-upgrade. Nah itu kita harus punya persiapan prepare tabungan, karena ternyata implan maupun ABD itu harus terus update. Kalau ABD sih kurang per 5 tahun atau tergantung mereknya ya. Nah kalau implan untuk yang dipakai medinya itu per 10 tahun. Itu tipe-tipenya itu aja sudah, dia udah nggak limit, dia udah nggak bisa spare partnya. Jadi dari perusahaan ternyata kami udah di rekor sudah harus upgrade. Nah itu harus nabung, kita persiapkan. Gitu. Jadi Tapi jangan lupa rezeki sudah ada. nah mungkin tapi pasti rezeki sudah ada yang atur, tapi juga kita harus memikirkan juga. Mungkin itu aja pesan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Dan yang paling terakhir di sini ada Ibu Roy, ibunya Kak Safa. Mungkin semua dari dengar. Kak Safa ini sekarang kerjanya di RSPAL Bernama. Tapi Safa kejadian yang pertama itu bukan karena saya, karena hasil tes dari Safa sendiri. Ya, saya tidak terus minta itu sengaja saya mau membuktikan bahwa anak yang sudah mendengar, sudah memahami komunikasi pasti bisa bekerja. Masuk saya nggak apa-apa. Waktu itu ada beberapa anak yang tes, dokter sekalipun ada nggak lulus, tapi sama masih lulus. Jadi artinya bahwa dia sudah bisa mandiri. Monggo Ibu Roy kalau mau menutup untuk sebagai yang lebih tua dari lain-lainnya ini, monggo silakan. Apa sih kita? Silakan Bu. Jadi pesan-pesan ini kan ada yang muda-muda, yang setengah-setengah, yang belum perguruan tinggi, ya kan? Nah mungkin Mama bisa sedikit memberi tips. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibunya Kakak Syafa. Saya sering dipanggil Bu Roy. Sebenarnya nama saya Koliatul Janam. Tadi ibu-ibu di sini udah hebat-hebat kok. Kalau saya kan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu saya belum ada IGD, kemudian belum ada figur yang bisa saya contoh. Jadi kalau dulu saya hanya
itu Sofa harus melihat dan dia harus tahu membedakan. Zaman dulu belum ada itu yang namanya EVT. Kemudian piring, tadi saya cerita sama ibu-ibu, tidak terhitung berapa banyak piring yang sudah saya pecahkan karena antara piring beli, piring keramik dengan piring set itu suaranya beda. Dan Safa harus tahu bahwa suara ini adalah piring beli, kalau ini piring keramik, dan itu harus memperkenalkannya sering. Makanya disitulah seringnya piring saya pecah. Saya tidak tahu kan bahwa itu pecah. Itu untuk mendengar. Kalau zaman dulu belum ada yang namanya EVT. Tapi saya sudah berpikiran kalau anak saya tidak mau diperkenalkan dengan suara, bagaimana dia tahu suara itu. Dan saya berusaha apa yang saya dengar anak saya bisa mendengar. Itu dalam hal mendengar. Kalau dalam hal kosakata, kenapa Sofa banyak kosakata? Karena Sofa saya ajarkan untuk selalu membaca. Jadi anak saya tiga-tiganya itu saya sudah memperkenalkan dia membaca dan matematika di usia 6 bulan. Saya ikut di Gendongan. Hanya Sofa tidak terdeteksi kalau dia tunarungu. Jadi saya tidak tahu kalau dia tunarungu. Kalau adanya usia 26 bulan sudah bisa baca koran. Jadi anak-anak kita yang seperti Safa ini yang harus dirajin untuk melatih dia membaca. Tapi bukan hanya kita memberikan buku bacaan. Setelah dia selesai baca, kita tanya apa ceritanya. Nah, disitulah kita tahu bahwa anak kita memahami apa yang dia baca. Kemudian kalau kita jalan-jalan, anak kita suruh bikin tulisan apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, mengarang. Itu saya lakukan kepada Sofa sejak dia kelas 1 SD. Karena anak kita yang mengalami gangguan dengar biasanya keterbatasan dalam membuat kalimat. Karena mereka biasanya tidak bisa apakah ini aktif, apakah ini pasif, apakah ini pakai awalan atau akhiran, biasanya seperti itu. Anak kita biasanya hanya inti. Siapa pernah menulis seperti ini? Saya dilihat rumah. Saya dilihat rumah. Mungkin waktu itu kita melihat rumah, tapi tulisan Safa melihat kakak melihat rumah. Ketika kita menjelaskan dengan kata verbal kakak, ini salah. Kakak melihat rumah. Oh iya. Tapi minggu berikutnya dia akan menyatakan seperti itu. Beda kalau dia menulis, kemudian kita koreksi tulisan. Karena daya ingatnya akan lebih. Dia bisa melihat, dia bisa mendengarkan ketika kita menjelaskan, dan daya ingatnya lebih kuat. Sehingga dia akan tidak mengulangkan lagi kata-kata kakak dilihat rumah, tapi dia mulai kakak melihat rumah ketika dia menulis cerita berikutnya. Kalau seandainya dia tetap menulis kakak dilihat rumah, otomatis saya bilang, kakak coba lihat tulisan kakak sebelumnya. Jadi tidak serta-merta kita langsung mengoreksi, tapi dia harus melihat apa yang pernah kita jelaskan. Nah, dari situ dia akan belajar, dan itu biasanya cepat sekali. Anak-anak kita yang mengalami gangguan dengar tidak mengalami masalah intelektual. Insya Allah anak-anak kita tidak bisa. Hanya kenapa anak-anak kita kelihatannya intelektualnya kurang? Karena informasi yang dia terima sangat sedikit. Nah, tugasnya adalah kita sebagai orang tua, lingkungan kita itu yang memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada anak kita. Dan jangan pernah merasa lelah, karena anak-anak dengan gangguan pendengaran sekalipun impan, dia tidak akan bisa mendengarkan dan mengetahui hanya satu kali. Jadi berusahalah berkali-kali. Mungkin kalau anak-anak yang baru masuk semua 5 kali cukup. Kalau anak kita mungkin 500 kali. Dan itu kuncinya tidak boleh bosan. Ya. Terima kasih luar biasa ya. Jadi biasakan anak membaca
kemudian ditanya apa yang dibaca, ya kan? Mungkin ini juga sama ya dengan anak yang tidak gangguan dengar. Kadang-kadang saya juga lihat cucu saya, kadang kalau nulis itu juga lihat apa tadi, buka. Nah itu harusnya nggak boleh, ya kan? Itu untuk melatih daya ingat. Ternyata sama, ya. Baik gangguan maupun tidak gangguan, sebenarnya begitu. Siska, ya nanti juga itu hal yang bagus, karena buat yang punya masalah ini justru malah bisa terpolongkan, ya. Terpolong untuk ngatur yang dirinci, ya. Demikian ya Pak ya, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih mama-mama hebat, baik dari orde yang lama, dari orde yang baru. Ini setiap metodenya, ya. Metodenya beda dulu sekarang, tapi luar biasa karena dulu tidak ada TV, tapi ibunya sangat kreatif. Semua yang saya dengar, saya harus minta sama ikut mendengar. Itu sudah sama-sama hari ini, ya kan? Cuma kalau ini kan ada resepnya, ada apa namanya istilahnya pencapaian yang harus dikerjakan oleh orang tua. Ini luar biasa, Ibu Roy ya. Tepuk tangan Ibu Roy. Kita menggabungkan antara dua metode yang luar biasa. Mungkin ini bisa juga kita tiru buat yang lain. Mungkin yang agak usia lebih besar. Nah seperti itu caranya, ya. Kalau yang memang dari kecil-kecil murni dilakukan EBT, karena nanti juga kosakananya bisa beda kalau kita lebih banyak ya kan? Jadi pasti beda antara Medina, Keke, bahkan Safa. Kalau ibu bekal ibu bisa tahu, ya ini dari hasil yang mana misalkan, ya kan? Tapi apapun semua hasilnya bagus, ya. Safa bisa S2, ya. Sekarang ini bagian etik penelitian, ya sesuai. Ya itu memang senang nulis, ya kan? Jadi ya semoga semua putra putri kita diberikan jalan sesuai apa yang Tuhan ciptakan ke masing-masing kita. Orang tua mendampingi, menemani, mengawal, dan satu lagi dari Ibu Roy yang saya pernah dengar katanya, kenapa ibu begitu greget? Katanya saya takut sama Allah kalau nanti saya dipanggil saya belum menyelesaikan Safa, itu saya akan ketakutan katanya, karena pasti akan ditanya ya, karena anak-anak ini adalah titipannya Tuhan. Luar biasa, orang tua bertanggung jawab, ya, orang tua bertanggung jawab dengan manusia. Tepuk tangan buat